Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insya Allah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah kita dapat berjumpa kembali dalam majelis ilmu Sentuhan Kolbu, penyejuk hati penguat iman. Dan pemirsa, edisi kali ini spesial, kami hadir di Masjid Ar-Ra'iyah di komplek perkantoran DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dan di kesempatan kali ini juga kami mengajak Anda untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah Anda melalui dompet duafa ke rekening yang ada di bawah ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada perkembangan zaman modern saat ini, tentu ancaman globalisasi sangat mengancam peradaban umat. Lalu bagaimana membangun peradaban umat saat ini? Akan dibahas melalui tausiah oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Somad LC. Selamat menyaksikan. Ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad, al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla. Para habaib mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tubuh diri mereka. Mudah-mudahan dengan mencintai mereka kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama yang tidak ada darah Nabi dalam diri mereka, tapi ada mengalir pula Quran dan sunnah dalam detak jantung, urat nadi, nafas mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan mereka umur panjang dan badan yang sehat. Ini jaket baru dapat tadi, dompet duafa. Tahu arti dompet? Tempat nyimpan duit. Duafa, kalau satu dhaif, kalau dua dhaifani, kalau tiga duafa. Apa arti dhaif? Lemah. Dompet duafa, dompetnya orang-orang lemah. Artinya apa? Tak berduit. Dompetnya orang lemah satu, dua lemah, tiga lemah. Dompet orang lemah, tapi karena dikuatkan oleh dompet DPRD, jadi kuatlah dia. Nampaknya udah tak tenang detak jantung nih. Bangun pagi amal ibadahnya adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu namanya amal badan. Habis itu melangkah ke masjid, solat subuh berjamaah, amal badan. Solat sunat tahiyatul masjid, amal badan. Solat qabliyah subuh, amal badan. Solat subuh, amal badan. Sarapan pagi. Sarapan pagi itu amal badan apa tidak? Amal badan. Alhamdulillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Habis makan tentu ke WC. WC pun amal badan. Kenapa? Karena sebelum masuk WC dia ingat Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Amal badan. Itu berteriak itu amal badan juga. Karena kalau tak berbunyi mana mungkin amal badan. Amal badan itu semua. Nah, amal badan, amal badan, amal badan. Tapi ada satu lagi, yaitu amal harta. Amal badan ini baik, tapi orang yang tak beramal, makanya selalu disandingkan antara amal badan dengan amal harta. Alladzina yuqimunas shalah, amal badan. Wa yu'tunaz zakah, amal harta. Wa aqimus shalah, amal badan. Wa atuz zakah, selalu seimbang antara amal badan dengan amal harta. Ada orang kalau diajak iktikaf di masjid tahan, diajak sholat ke masjid berjamaah bisa, diajak mendengarkan pengajian oke, tapi kalau diajak bersedekah berarti tidak seimbang antara amal badan dengan amal harta. Yang diperlukan untuk menguatkan dompet duafa ini amal badan apa amal harta? Amal harta. Amal harta yang paling tinggi namanya zakat, bukan zakar. Zakat. Amal yang paling tinggi adalah zakat. Nah, zakat ini ada batas nisabnya 85 gram. Ingat tuh, 85 85 85 85 85 85 85 85. Jangan keluar dari pengajian ini jadi 58. Berapa? 85.
Dari mana angka 85 padahal zaman Nabi belum ada angka 85. 85 gram itu diambil dari kata Nabi kalau ada duit dinar 20 keping. Zaman Nabi tidak ada duit kertas. Zaman Nabi itu duitnya dua. Kalau emas namanya dinar, kalau perak namanya dirham. Ada orang lahir anaknya kembar, dikasihnya nama dinar dirham. Satu perak, satu emas. Satu keping uang dinar beratnya 4,25 gram. Kata Nabi siapa yang punya 20 keping maka sudah kena zakat. Satu keping 4,25 kali 20 keping. 4,25 kali 20 sama dengan, memang kalau udah ngitung zakat ini banyak orang lupa. 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. Kenapa pakai emas? Karena uang yang paling stabil adalah emas. 85 gram emas. Berapa itu sekarang kalau dirupiahkan? 85 gram emas, 1 gram 500.000. Sekarang kita kalikan. 85 gram kali 500 sama dengan 42.500.000. 85 gram kali 500.000. 500.000 kali 85 sama dengan 42.500.000. Bagi Bapak Ibu yang ada tabungan 42.500.000 maka sudah kena zakat. Sementara doa ketua dompet duafa Sumatera Selatan tadi didoakannya semua dapat duit 300 juta sebulan. Kalau 10 juta 2,5%, 1 juta 25.000, 2 juta 50.000, 4 juta 100.000, 10 juta 250.000. Bapak ada tabungan uang di bank 100 juta. Berapa itu? 2,5 juta. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ada tabungan 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya tak yakin apa? Ini turun dari doa Pak Ketua Dompet Duafa. Oke, saya targetnya tak terlalu tinggi-tinggi. 100 juta berarti kena zakat 2,5 juta. Bayangkan kalau 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta. Oh, 2,5 juta kali 100 orang saja. Berapa? 2,5 M. 2,5 miliar kalau diberikan pempek. Berenang kita. 2,5 miliar. Itu baru yang bayar zakat 100 orang. Bagaimana kalau 1.000 orang? Oleh sebab itu potensi zakat ini luar biasa. Kadang di lampu merah itu orang, Pak, tolonglah Pak, katanya. Keluarlah duit 2.000 perak. Mana bisa nolong orang 2.000 perak? Sedekah 2.000 perak, minta masuk surga Jannatul Firdaus. Wah, dekhilal Jannatul Firdaus. Malaikat nengok orang yang sedekah 2.000 perak mau minta masuk surga. Mau dibenamkan aja ke dalam tanah. Kata Allah jangan dulu. Ini setelah pengajian ini nanti pasti lembut. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz Somad. Bapak itu dulu pelit. Setelah dengar pengajian Ustaz bertambah. Dulu asal lewat kotak 2.000. Dulu asal lewat kotak 2.000. Sekarang 2.500. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, oleh sebab itu maka bayarlah zakat. Bagaimana dengan zakat profesi Pak Ustadz? Zakat profesi terlepas dari khilafiyahnya. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tapi yang disosialisasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional katanya dibagi 12. Jadi 42.500.000 dibagi 12 bulan sama dengan 3.600.000. Siapa saja yang berpenghasilan 3.600.000 sebulan dia sudah kena zakat. Saya tidak mengatakan gaji, saya tak sebut gaji, penghasilan. Karena ada orang gajinya 2 juta, penghasilannya 20 juta. Gajinya 2 juta, tapi uang sipak, uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Tak duit-duit apa namanya. Jadi total semua. Ustadz Somad, saya sebulan dapat saya 4 juta. Saya Ustadz dapat 4 juta Pak Ustadz. 4 juta, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000. Berarti dikeluarkannya 100.000. Ustadz, saya keluarkan tiap bulan 100.000
atau nunggu setahun 1.200.000, 100.000 langsung setorkan 100.000, 100.000. Ah, kan sama aja, setahun kan 1.200.000, sama, setannya beda. Kalau 100.000 ringan kita, tapi kalau sudah 1.200.000, allazi waswisu fi sudurin nas. Kalau jin yang menggoda kita, insya Allah kita bacakan ayat kursi selesai. Tapi kalau kawan yang ngajak beli Samsung tadi, kita bacakan ayat kursi, hafal pula dia dari kita. Tapi untuk mencoba-coba tak apa-apa. Nanti kalau ada yang menghalang-halangi bayar zakat, kok aku mau kana? Aku mau bayar zakat. Nah, nanti aja lah bacakan Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, harta tak dibawa mati kata orang. Harta bisa dibawa mati dengan cara diwakafkan, diinfakkan, disedekahkan. Yang paling tinggi zakat. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang punya duit 100 juta, saya tak tahu. Saya tak tahu dia simpan duit itu di mana, tapi ada yang maha tahu, yang ditulis di atas, sengaja ditulis. Ini dia, coba tengok. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yahituna bi syai'in min ilmihi illa ma syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kenapa ayat kursi ini yang ditulis di sini? Tanyalah yang nulis kaligrafi itu, mana saya tahu. Sengaja ini ditulisnya supaya semua orang yang sholat di sini dia tahu dan sadar diri bahwa dia diawasi oleh dia. Kau bukan diawasi oleh DPR, kau bukan diawasi oleh Irjen, kau bukan diawasi oleh BPK, kau bukan diawasi oleh KPK, tapi kau diawasi oleh dia. La ta'khudhuhu sinatun. Siapa nama dia? Itu nama dia di atas. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Itu Asmaul Husna semua di atas, supaya engkau sedang merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sholat di sini, mata menengok tempat sujud, jangan nengok ke atas. Nah, oleh sebab itu maka yang punya tabungan 100 juta keluarkan 2,5%. Kalau tak ada kalau ada yang tak mau mengeluarkan Pak Ustaz, ya nggak apa-apa. Saya bukan nakut-nakuti, ini cerita true story, kisah nyata. Adalah orang, nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Disimpannya duit 100 juta itu di dalam bantal, bantalnya disimpan dalam lemari, lemarinya dikunci, kuncinya di dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, kompleknya dalam klaster, klasternya dikunci. Kebakaran, hilang. Simpanlah. Ada pula yang satu lagi yang tak mau membayarkan zakat, disimpan, simpan. Setiap datang orang minta, tak ada, saya tak ada, tak ada. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba sakit lutut. Dikusuk, makin sakit. Dicucuk pakai akupunktur, makin sakit. Dicucuk pakai paku payung, makin sakit. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit di Singapura. Datang dokter Cina, bawanya martil kecil, pukul lutut. Ayah, lapuklah lama pakai. Rupanya lutut ini sama macam kulit kerang dalam tanah, lapuk. Jadi gimana? Harus ganti. Ganti apa? Lutut besi. Jangan takut, kita sudah import lutut besi made in China. Sebelah kanan 40 juta, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20. Pas 100. Nah, saya bukan nakut-nakuti. Yang tak mau bayar zakat, tak usah. Nanti kita tengok. Kita tengok 2-3 bulan nih, tengoklah. Nakut-nakuti orang tak boleh. Kita harus memberikan kabar gembira. Nah, oleh sebab itu maka, Ustadz gimana caranya biar tak berzakat? Mari saya ajari biar tak berzakat. Ngaji sama saya enak. Mau berzakat, saya kasih tahu caranya. Mau tak berzakat pun saya kasih tahu caranya. Baru kena zakat 85 gram kali 500 ribu, 42 juta 500. Tabunganmu berapa sekarang? 40 juta. Belum kena.
40 belum. Nanti 42.500.000 baru kena. Jadi gimana caranya? Begitu sampai 41 belikan ke tanah. Kau tak bayar zakat? Tak ada duit. Nah, simpan lagi, udah sampai 41. Begitu 41 belikan ke mobil. Kau tak bayar zakat? Aku tak ada duit. Tapi ingat, tiba-tiba sakit aja lutut. Allah mau dia akal-akali. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu, dalam dadamu, dalam jiwamu, dalam rohmu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat nadimu. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Oleh sebab itu maka bayarlah zakat, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Ustaz ceramah di mimbar, bayarlah zakat. Siapa yang tak bayar zakat? Jamaah bukan dengar. Tapi ada orang yang tak pernah ceramah, tak pernah disuruhnya orang bayar zakat, dia langsung buat perda, peraturan daerah. Selesai. Wakil presiden tak bisa buat perda. Peraturan daerah, anggota legislatif itu yang membuat perda. Makanya kalau ada orang nelpon saya, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya rencananya mau mencalek ini Pak Ustaz tahun 2019 nih. Lanjutkan. Kira-kira Ustaz setuju? Mantap, mainkan. Nanti kalau saya duduk jadi anggota DPR itu apa yang bisa saya buat Pak Ustaz? 3 yang kau perjuangkan. Pertama, keluarkan perda zakat potong atas. Semua PNS, ASN, perusahaan potong atas 2,5%. Yang kedua Pak Ustaz, masukkan pendidikan agama ke dalam sekolah umum SMP, SMA. Masukkan 5 pelajaran agama, Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam. Yang ketiga, masukkan berbusana muslimah. Ini bumi Melayu, orang muslimah berbusana muslimah. Masukkan itu. Insya Allah Pak Ustaz, insya Allah Pak Ustaz, insya Allah Pak Ustaz. Udah 5 tahun, tak ada teleponnya saya lagi. Entah dia duduk, entah terduduk, Allahu a'lam. Ini jihad luar biasa. Nah, oleh sebab itu bayarlah zakat, bayarlah zakat. Ustaz Somad bayar zakat? Bayar. Bayar zakat. Kemana? Kalau zakat bayar sendiri-sendiri ke tetangga, kawan, sahabat dekat rumah, tak cukup. Macam satu batang lidi. Satu batang lidi ngusil botol patah. Tapi kalau lidi diikat menjadi satu sapu lidi yang besar, luar biasa. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Rumah zakat, RZ rumah zakat. Ditambah lagi satu lagi, dompet duafa. Dompetnya orang-orang lemah. Terserahlah mau ngartikan apa, dompet orang lemah atau dompet orang kuat untuk menolong orang lemah. Ini banyak interpretasinya nih. Pokoknya sesuka hati dia. Yang penting duit itu keluar, habis cerita. Kadang masalah duit ini tak bisa kita tengok dari muka. Ada muka jelek, pesek, hitam, buruk, duit banyak. Ganteng, putih, tengok dompet 2.000 perak.